Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami persembahkan kepadamu. Pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, mampukan kami mengerti, memahami kebenaran-Mu dengan baik, menjadi bahagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tema renungan kita pagi ini ialah pencobaan melalui popularitas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan pagi ini merupakan lanjutan renungan saya sebelumnya terkait dengan pencobaan melalui hal prioritas. Nah, dalam renungan kali ini, kita dibawa pada topik tentang pencobaan melalui popularitas dengan mengacu kepada pencobaan yang Yesus alami dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, berbicara tentang popularitas, pada umumnya manusia cenderung mengejar kepopuleran. Dasar hati manusia berbicara dan menuntut supaya dikenal, disanjung, dihormati, dikagumi, dan dianggap besar. Iblis tahu akan hal ini dan kadangkala ia datang dan menawarkan jasa untuk mempopulerkan dan mengorbitkan nama kita. Fakta membuktikan bahwa begitu banyak kaum remaja atau kaum muda dan juga termasuk orang tua yang mundur dari gereja demi mengejar popularitas. Nah, dalam ayat nats kita, iblis ingin menggunakan kepopuleran kepada Tuhan Yesus untuk mencobainya. Seandainya Tuhan Yesus menuruti tawaran iblis, jelas namanya akan tersebar ke seluruh Yerusalem, Yudea, bahkan ke seluruh dunia pada waktu itu. Tuhan Yesus mungkin akan terkenal sebagai pemain akrobat yang hebat. Bahkan dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, mungkin nama Tuhan Yesus akan menghiasi muka berbagai media sosial dan media cetak. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita melompat dari gedung yang tinggi dan tidak mengalami cedera. Jelas bahwa semua media akan memuat berita tentang kita, serta foto kita akan terpajang di mana-mana. Kita akan menjadi terkenal dan mungkin akan mendapatkan tawaran dari berbagai cabang olahraga atau sirkus. Dan inilah yang kemungkinan akan terjadi seandainya pada waktu itu Yesus mengikuti ajakan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis tahu bahwa Tuhan Yesus akan menjadi manusia yang populer di seluruh dunia. Dalam hal itu, rencana iblis adalah supaya kepopuleran Tuhan Yesus itu merupakan hadiah dari iblis sendiri. Dengan cara itu, pada akhirnya iblislah yang dipuji dan dimuliakan. Mungkin kita adalah seorang penyanyi berbakat dalam gereja. Mungkin kita adalah seorang pemain musik. Mungkin kita adalah seorang yang ganteng dan cantik, seorang atlet atau olahragawan, ataukah seorang cendekiawan. Bakat-bakat atau karunia-karunia seperti itu akan dijadikan ladang subur bagi iblis untuk beroperasi. Iblis akan menawarkan jasa bagaimana kita bisa menjadi populer, dihargai, dikagumi, dipuji oleh dunia. Dengan berbagai kemampuan, bakat yang kita punya, iblis akan berkata, "Berapa sih honormu? Berapa sih upahmu melakukan semua itu di gereja?" Dunia bisa memberikan jauh lebih daripada yang gereja berikan, asal engkau mau mengikuti dunia. Demikianlah iblis dalam kelicikannya akan terus berupaya mencari celah untuk menjatuhkan kita, dan salah satunya melalui popularitas. Karena itu berjaga-jagalah senantiasa, jangan kita terjebak di dalamnya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa berjaga-jaga dalam menghadapi setiap pencobaan. Berkati kami semua hari ini, bahwa kami hidup menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.